Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Oke, gimana hari ini kabarnya? Baik. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, siapa-siapa yang udah masuk hari ini? Masuk semua Pak. Oke, syukurlah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Nah, di sini Bapak akan memimpin doa. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, hari ini Bapak akan mengajar dengan materi tentang proses perkembangan tanaman. Nah, sebelum masuk ke materi ini, anak-anak apakah sudah paham dengan materi ini? Apakah sudah tahu bagaimana sih proses perkembangan tanaman itu? Belum Pak. Oke. Nah, di sini Bapak ada satu tanaman. Nah, tolong diperhatikan baik-baik. Nah, sekarang ini proses pertumbuhan tanaman itu ada 3 proses. Nah, yang dimana yang pertama-tama itu sebelum proses tanaman ini tumbuh dengan sempurna, biasanya kita melakukan penanaman bijian dulu, yang dimana biji-biji itu harus ditanam di dalam tanah. Nah, lalu setelah proses penanaman biji sudah selesai, kita tunggu beberapa hari bahkan beberapa bulan, tergantung tanamannya seperti apa. Nah, setelah itu akan tumbuh sedikit kayak seperti kecambah untuk proses mereka tumbuh secara dini. Biasanya perkecambahan itu biasanya mulai dengan mengeluarkan akar dan batang-batang kecil. Biasanya kita lihat seperti tanaman-tanaman toge. Nah, dan yang terakhir itu ini pertumbuhan. Nah, yang dimana tanaman tumbuh lebih besar dan mulai muncul akar yang semakin berkembang, yang dimana akar-akarnya itu di dalam tanah ini. Namun sayang ini terhalang oleh pot di dalam tanaman tersebut. Nah, sehingga kan akar-akar itu tidak terlihat. Nah, biasanya kalau ada tanaman seperti ini, akar-akar ini akan berkembang di dalam tanah dan tumbuhan semakin menjalar dan daun-daun semakin melebar. Oke, nah mungkin untuk proses perkembangan tanaman mungkin hanya itu dulu. Mungkin anak-anak apakah sudah mengerti atau belum? Sudah Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, jika sudah, coba tolong buka bukunya, tulis. Nah, ini Bapak akan sampaikan dulu apa-apa materi yang akan dituliskan. Tolong disimak baik-baik apa yang Bapak katakan. Nah, soal yang pertama Bapak berikan adalah apa yang terjadi setelah biji ditanam di tanah. Apakah sudah semuanya? Sudah Pak. Oke, nah soal kedua, sebutkan 2 hal yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dengan baik. Sudah? Sudah Pak. Baik. Nah, untuk soalnya itu tolong dikerjakan dulu, jangan ribut. Nah, jika yang belum paham boleh tanyakan sama Bapak. Nah, di sini Bapak ada sedikit video. Mungkin anak-anak bisa memperhatikan bagaimana sih proses perkembangan tanaman itu sehingga dia bisa tumbuh daun maupun bunga. Nah, tolong diperhatikan baik-baik dan ditulis juga jawaban dari soal yang Bapak berikan tadi.
Baik, untuk soalnya bagaimana anak-anak? Apakah sudah semuanya pada mengerjakannya? Sudah Pak. Oke, bagus sekali. Kalian sudah mengerjakannya dengan sangat baik dan hebat juga. Kamu sudah memahami materi Bapak dengan sangat tepat. Nah, tetap semangat ya anak-anak. Kalaupun kalian merasa kesulitan, jangan takut untuk bertanya. Nah, di sini Bapak akan melakukan tanya jawab kepada kalian. Untuk soal yang pertama tadi, apa yang terjadi setelah biji ditanam di tanah? Saya Pak. Oke, silakan Boni. Bijinya akan tumbuh Pak. Oke, untuk jawabannya mungkin Bapak akan bantu juga. Dan untuk jawabannya sudah benar. Apa tadi jawabannya? Bijinya akan tumbuh Pak. Bijinya akan tumbuh. Nah, untuk biji yang akan tumbuh itu kan akan ada beberapa proses yang seperti video yang Bapak jelaskan tadi yang kita tonton sama-sama. Nah, yang pertama itu prosesnya perendaman dan penyerapan air. Nah, itu biasanya setelah biji ditanam, ia akan menyerap air dari tanah melalui proses yang disebut imbibisis. Nah, air ini mengaktifkan enzim dalam biji yang memulai proses metabolisme yang akan diperlukan untuk pertumbuhan. Dan yang kedua, pembengkakan biji. Karena penyerapan air, biji akan membengkak, lapisan luar biji atau biasa kita sebut sekam mulai pecah atau retak, memungkinkan bagian dalam biji seperti embrio untuk keluar. Lalu yang ketiga, perkecambahan. Itu biasanya batangnya sudah keluar dari biji itu. Nah, proses perkecambahan dimulai dengan munculnya akar pertama yang disebut radikula. Akar ini tumbuh untuk mencari air dan nutrisi di tanah. Setelah itu, tunas yang disebut plumula muncul dan mulai tumbuh ke atas menuju permukaan tanah mencari cahaya untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, dan yang keempat, pembentukan akar dan tunas. Akar yang tumbuh pertama kali akan memperluas sistem akar yang dekat-dekat video akhir itu kan akar-akarnya akan memperluas sistem akar untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Sementara itu, tunas mulai berkembang ke atas untuk mencari cahaya. Dan yang kelima, fotosintesis. Ketika tunas mencapai permukaan tanah dan mendapatkan cahaya, ia mulai melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan seperti glukosa dengan bantuan klorofil. Nah, sayangnya di sini tanaman Bapak yang Bapak bawa ini tidak ada. Nah, ia mulai melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan atau glukosa dengan bantuan klorofil. Nah, klorofil itu biasanya seperti bentuk bulatan-bulatan di atas daun ini. Nah, sayangnya tanaman yang Bapak bawa ini tidak memiliki klorofil, sehingga kalian mungkin tidak akan memahaminya. Nah, nanti akan Bapak jelaskan media gambarnya apa sih itu klorofil. Nah, kalau untuk klorofil itu, proses ini akan memberikan energi bagi tanaman untuk tumbuh lebih besar. Dan yang keenam, pertumbuhan vegetatif. Nah, setelah perkecambahan, tanaman terus tumbuh dengan pembentukan baik dari daun, batang, maupun akar. Nah, batang akan tumbuh tegak untuk mendukung daun yang berfungsi dalam fotosintesis. Akar terus berkembang untuk mencari air dan unsur hara dalam tanah. Oke, untuk Boni, jangan menyerah dan terus coba sampai kamu berhasil lagi. Dan tapi kamu sudah
sangat kreatif dalam membuat kalimat dari proses perkembangan tanaman. Bapak puji. Oke, nah untuk pertanyaan kedua tadi, mungkin anak-anak ada yang mau menjawab? Nah, untuk pertanyaan kedua ini, sebutkan dua hal yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dengan baik. Nah, siapa yang mau menjawab? Saya Pak. Silahkan Zaki. Yang pertama air. Iya, Yang kedua benar. cahaya matahari Pak. Bagus, benar sekali. Nah, untuk jawabannya memang sudah benar. Dua hal yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dengan baik ialah air. Mengapa air? Air sangat penting untuk kelangsungan hidup tanaman karena tanaman menggunakan untuk proses fotosintesis, mengangkut nutrisi melalui sistem akar, serta mempertahankan turgor. Biasanya turgor itu tegangan sel di dalam tanaman yang mendukung struktur tanaman. Oke, nah di sini Bapak akan menjelaskan lagi apa itu cahaya matahari yang dijawab oleh Zaki tadi. Nah, untuk penjelasan cahaya matahari diperlukan oleh tanaman untuk fotosintesis, yaitu proses yang menghasilkan makanan atau glukosa bagi tanaman. Tanpa cahaya yang cukup, tanaman tidak dapat menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Nah, untuk Boni dan Zaki sudah pintar dan Bapak pun bangga dengan usaha kalian semua. Nah, jawaban kalian sudah ada yang benar. Selamat ya. Dan sudah sangat bagus. Kalian semua luar biasa. Nah, selanjutnya tolong jangan ribut. Di sini kita akan mendiskusikan lagi proses pertumbuhan tanaman, yaitu dengan berkelompok. Di sini Bapak akan membagi kelompoknya kecil aja, satu kelompok dan dua kelompok. Nah, masing-masing kelompok harus menuliskan jawabannya secara tepat. Berbicaralah dengan kawan-kawannya, kemudian ceritakan bagaimana sebuah proses itu terjadi. Nah, untuk kelompoknya sudah boleh disiapkan. Siapa-siapa kawan-kawannya. Nah, dipersilakan dan jangan ribut. Oke, nah di sini Bapak memberikan waktu 10 menit. Untuk soalnya ini hanya satu aja. Soalnya adalah jelaskan bagaimana matahari adalah sumber energi utama bagi bumi. Apakah mau diulang? Ulang Pak. Jelaskan bagaimana matahari adalah sumber energi utama bagi bumi. Oke. Tolong dikerjakan, jangan ribut. Diskusikan sesama kelompoknya dan jangan ada yang menyontek ke kelompok lain. Oke, untuk waktu kalian tinggal 5 menit lagi. Untuk kelompoknya yang lain, apakah sudah ada yang menyelesaikan dari pertanyaan yang Bapak berikan? Sudah Pak, kami. Oke, silakan untuk kelompok pertama. Saya jelaskan. Di sini Bapak jelaskan lagi soalnya. Jelaskan bagaimana matahari adalah sumber energi utama bagi bumi. Silakan dijawab. Baik Pak. Jadi mengapa matahari menjadi sumber utama bagi energi bagi bumi? Iya. Karena matahari itu dapat membantu tanaman untuk melakukan fotosintesis Pak. Oke, nah di sini sepertinya anak-anak masih pada yang bingung. Nah, di sini kita akan bahas sama-sama untuk soal menjelaskan bagaimana matahari adalah sumber energi utama bagi bumi. Nah, untuk jawabannya, yang pertama itu sumber energi untuk fotosintesis. Matahari memberikan cahaya
yang digunakan oleh tanaman untuk melakukan fotosintesis. Proses ini menghasilkan oksigen dan makanan seperti glukosa yang menjadi sumber energi bagi tanaman serta organisme lainnya yang bergantung pada tanaman sebagai sumber makanannya. Dan yang kedua, pemanasan bumi. Energi dari matahari juga menghangatkan permukaan bumi yang memungkinkan suhu yang cocok untuk kehidupan. Tanpa energi matahari, suhu bumi akan terlalu dingin untuk mendukung kehidupan seperti yang kita kenal, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dan yang ketiga, penggerak proses alam, yaitu matahari juga mempengaruhi proses-proses alam seperti peredaran air atau siklus air, pembentukan cuaca, dan angin. Ini membantu mendukung kehidupan di bumi dengan menyediakan kondisi yang diperlukan bagi ekosistem. Oke, karena mungkin banyak yang belum paham, mungkin anak-anak bisa menjelaskan kembali apa yang baru saja kita pelajari. Nah, di sini mungkin Bapak akan menjelaskan kembali apa materi yang sebelumnya kita pelajari. Mungkin anak-anak sudah tahu apakah materi yang sebelumnya tadi yang kita pelajari? Tahu Pak, Apa itu? proses perkembangan tumbuhan. Oke, benar, proses perkembangan tumbuhan. Nah, mungkin kamu bisa memberikan contohnya, Aulia, seperti apa bentuk-bentuk contoh dari perkembangan tumbuhan tadi? Baik Pak, yang pertama itu fotosintesis. Iya. Yang kedua? Yang kedua, cahaya matahari Pak. Oke, cukup. Mungkin itu saja. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas. Nah, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, untuk tugas ke rumah kalian, yaitu di sini Bapak akan kasih cukup satu aja. Deskripsikan tentang tumbuhan favorit kalian. Nah, untuk pengerjaan soal ini jangan lupa tulis di buku latihan kalian. Besok kita kumpulkan dan kita hafal sama-sama. Dan terima kasih juga sudah pada hadir untuk hari ini, dan sampai jumpa di pelajaran besok. Pelajaran hari ini sudah selesai. Mungkin sebelum kita pulang, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Cukup Pak. Oke, mungkin sudah. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini sama-sama semoga bermanfaat, dan jangan lupa kerjain tugas rumahnya, dan sampai jumpa lagi besok. Dan jangan lupa belajar di rumah dan pahami lagi materi-materi yang sebelumnya kita pelajari hari ini. Oke, untuk besok apabila belum mengerti tidak apa-apa, kita coba lagi sama-sama untuk menemukan jawabannya. Coba-coba pelan aja, kita belajar langkah demi langkah. Nah, jika kesulitan, kita belajar dengan cara lain dan coba ikuti langkah-langkah seperti ini. Nah, untuk anak-anak jangan khawatir, kalian pasti bisa. Bapak yakin kalian bisa menjawabnya dengan baik. Nah, setiap orang bisa belajar dengan cara dan waktunya masing-masing. Jadi jangan ragu untuk mencoba. Dan terus berlatih dan hasilnya pasti akan terlihat. Baik, di sini Bapak tutup. Selamat siang. Selamat siang Pak.